Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7 dimanapun kalian berada, mari kita belajar matematika lagi. Sekarang kita belajar bab 4, yaitu segi 4 dan segitiga ya. Sebelum ibu membahas mengenai luas dan keliling, untuk sifat-sifat dari masing-masing bangun datar tersebut, baik itu segi 4 dan segitiga, silakan kalian dibaca sendiri, kemudian dibikin rangkumannya di buku kalian mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri dari bangun datar tersebut ya. Seperti yang terlihat di depan di sini ada ciri-ciri dari atau sifat-sifat dari bangun persegi atau bujur sangkar. Nah, di situ ada 5. Silakan itu dibaca sendiri, dipahami, dan silakan dibikin rangkumannya. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang juga sifat-sifatnya silahkan dipelajari sendiri, kemudian dibikin rangkumannya. Belah ketupat juga sifat-sifatnya ada 5, kemudian jajar genjang ya. Kemudian juga ada trapesium. Nah, untuk trapesium itu ada trapesium sama kaki seperti yang terlihat, yaitu memiliki dua sisi yang panjang sisinya sama, maka disebut sebagai sama kaki. Kemudian ada trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang memiliki sudut 90 derajat. Kemudian ada trapesium sembarang yang keempat sisinya itu tidak ada yang sama ukurannya, maka disebut sembarang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus luas dan keliling. Yang pertama yaitu bangun segi 4 persegi. Nah, persegi ini dikatakan juga sebagai bujur sangkar ya. Ini memiliki 4 panjang sisi. Panjang sisinya adalah sama, yaitu AB, BC, CD, dan sisi AD itu keempatnya panjang sisinya adalah sama ya. Kemudian ketika kita mau mencari luas itu adalah luas dari bidang sisi. Karena ini adalah dimensi 2, ini adalah bangun datar, maka ini hanya punya satu bidang sisi seperti ini ya. Nah, berarti luas dari bidang ini. Kemudian luas dari persegi adalah sisi kali sisi, yaitu sisi kalikan sisi atau sisi kuadrat ya, sama saja. Atau ini adalah sisi kuadrat. Kemudian kalau kelilingnya, nah yang namanya keliling itu adalah jumlah dari sisi yang membatasi bangun tersebut. Nah, karena ini bangun persegi, berarti sisinya adalah kita jumlahkan sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi CD dan ditambah dengan sisi AD. Karena sama sisinya tersebut ukurannya atau panjang sisinya sama, maka kita dibikin menjadi 4 kali sisi. Artinya 4 kali panjang sisi yang sama, yaitu 4 kali sisi, 4S gitu ya. Nah, sekarang kalau persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan dia sama panjang, yaitu kalau sisi AB dengan sisi CD dan sisi AD itu dengan sisi BC ya. Makanya untuk luasnya berarti adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang kalau kelilingnya berarti sisi AB karena sama dengan CD maka 2 panjang, kemudian sisi AD karena sama dengan BC kemudian ditambah dengan 2 lebar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau jajar genjang. Kalau jajar genjang itu memiliki tinggi kemudian alas ya. Nah, jadi luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Ingat, tinggi itu kalau misalnya alasnya AB, tingginya itu bukan AD, tingginya itu bukan BC, karena ini tidak tegak lurus terhadap AB. Yang namanya tinggi itu adalah harus tegak lurus terhadap alas. Jadi kalau alasnya AB, maka tingginya adalah tarik garis dari titik D itu ke garis AB tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu yang disebut dengan garis tinggi ya. Jadi alas kali tinggi. Kemudian kelilingnya yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Jadi jumlah sisi dari bangun jajar genjang tersebut. Kemudian untuk belah ketupat itu hampir sama dengan layang-layang, cuma kalau belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang ya.
Belah ketupat sama layang-layang itu sama-sama memiliki diagonal 1 dan memiliki diagonal 2. Nah, untuk luas belah ketupat adalah setengah diagonal 1 kali diagonal 2 atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, sama saja ya. Kemudian untuk kelilingnya berarti 4 kali sisi. Kok kenapa 4 kali sisi? Iya, karena sisinya sama panjang. Ketika dijumlahkan maka sama aja dengan 4 kali salah satu panjang sisi. Seperti itu. Kemudian layang-layang. Layang-layang sama seperti belah ketupat, bedanya kalau layang-layang ini memiliki dua pasang sisi yang sama, yaitu sisi AD sama dengan CD, kemudian sisi AB samanya dengan BC ya. Jadi kemudian diagonal 1 dan diagonal 2 itu sama seperti belah ketupat, punya diagonal 1 dan diagonal 2, dan rumus luasnya juga sama, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Untuk kelilingnya yaitu jumlahkan aja seluruh panjang sisinya, yaitu panjang sisi AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD ya. Kemudian untuk trapesium seperti yang di depan saya sebutkan tadi ya. Ada 3 jenis. Nah, itu berlaku untuk ketiga-tiganya. Untuk luasnya yaitu setengah A plus B kali T. A plus B-nya itu siapa? A plus B-nya itu adalah dua sisi sejajar ya. Seperti di sini ada sisi yang lambang A kecil ini adalah sisi CD dan lambang B kecil ini adalah sisi AB. Jadi jumlahkan keduanya, kemudian dikalikan tinggi dari trapesium, kemudian dibagi 2. Itu sama saja, atau setengah kali A ditambah B kemudian kalikan tinggi, atau sama saja dengan A tambah B kalikan tinggi kemudian dibagi 2, sama saja. Untuk kelilingnya jumlahkan aja seluruh panjang sisinya, yaitu sisi AB tambah BC tambah CD dan tambah AD. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sedikit, ini ada 2 soal kita bahas bersama. Ada persegi memiliki kelilingnya 48, berarti diketahui di sini kelilingnya adalah 48 cm ya, panjang sisinya berapa ya. Yang namanya keliling itu adalah 4S ya. Rumus keliling dari persegi kan 4 kali S karena sisinya sama ya, yaitu 48. Berarti kalau sisinya ditanya berarti 48 dibagi 4. Nah, berapa S-nya? S-nya yaitu 12 cm. Ini untuk S dari persegi. Nah, sekarang yang kedua, layang-layang memiliki panjang diagonal 12 dan 16. Nah, tentukan luas layang-layang. Layang-layang punya diagonal satunya adalah 12 cm, kemudian diagonal 2-nya adalah 16 cm. Tentukan luas layang-layang. Luas layang-layang yaitu setengah kali D1 kali D2. Ini setengah ya. Berarti kita masukkan angkanya, setengah D1-nya adalah 12, D2-nya diagonal 2-nya adalah 16. Nah, kita coret-coret biar lebih sederhana dalam menghitung. Yang 12 kita coret bagi 2, yang ini habis, yang ini dapat bagi 2 dapat 6. Nah, yaitu 1 kali 6, 6 kali, nah berarti 1 kali 6 kalikan 6, 6 kali 16, 6 kali 10, 60, 36, berarti 96 ya, 96 cm persegi. Ini untuk luas layang-layang ya. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Semoga ini bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan dan apapun itu yang mau Ibu bahas, saya bahas ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.